saya Carla Runtuh bersama dengan channel Indonesia Seharusnya. Telah hadir di studio kami saat ini adalah Bang Kelvin atau yang disapa dengan Ko Kelvin. Ya. Apa kabar Ko sore hari ini? Baik, luar biasa. Luar biasa, sangat semangat sekali beliau. Oke, baik. Kita akan berbincang-bincang dengan beliau sebagai tokoh politik yang mengaku sebagai pengagum Gus Dur. Ya. Benar kok, dan juga sempat bergabung di PKB. Coba ceritakan sedikit kok bagaimana sampai saat ini sekarang Koko sangat mengagumi sosok Gus Dur. Ya. Almarhum. Pak Abdurrahman Wahid almarhum ini kan adalah seorang tokoh yang luar biasa ya. Saya rasa bukan hanya dikenang prestasinya 1-2 karya, tetapi bahkan jauh sebelum beliau menjadi seorang Presiden Republik Indonesia, karya-karya perjuangan beliau terhadap humanisme, terhadap pluralisme, toleransi, lintas agama, bukan hanya bagi kaum Nahdliyin ya, bagi kaum NU yang memang beliau dikenal sampai beberapa orang mengaguminya seperti layaknya seorang wali yang menjadi tokoh besar ya. Saya rasa ketika beliau muncul juga di permukaan yang mengayomi seluruh masyarakat Indonesia, disitulah muncul ketokohan beliau yang memang sudah selayaknya menjadi seorang presiden yang bukan hanya bagi 1-2 kelompok, tetapi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dan ketika beliau yang cuma sekitar 20 bulan pun menjabat, tetapi karyanya juga sampai didengar oleh masyarakat internasional. Ya, kerap kali almarhum Gus Dur juga diundang di forum-forum internasional, mendapat banyak apresiasi, mendapat banyak pujian, dan yang terpenting sebenarnya di waktu beliau menjabat yang begitu singkat, telah berhasil mencabut hal-hal yang sebenarnya sudah menjadi diskriminasi di Indonesia setelah cukup lama ya. Salah satunya adalah TAP MPRS yang terkait dengan PKI, ya, diskriminasi kelompok minoritas dan lain sebagainya. Saya rasa sudah selayaknya saya mewakili kaum muda mengangkat kembali ketokohan beliau sebenarnya. Nah, ini yang sebenarnya mungkin bagi banyak orang di tahun ketika almarhum Gus Dur menjabat di tahun 99 kalau nggak salah ya. Ya, kayaknya masih banyak mungkin jangan-jangan kaum Gen Z ini belum lahir nih. Ya. Nah, ini oleh karena itu bagi pemilih baru kita mesti coba kembali mengingatkan Indonesia ini banyak tokoh-tokoh hebat. Salah satunya adalah Kiai Haji Abdurrahman Wahid ini. Iya, yang sering disebut dengan sebagai Gus Dur. Betul. Iya, baik. Namun kok yang saya lihat dari sosok seorang Ko Kevin ini, ya. Namun saat untuk mendaftarkan caleg di KPU RI pada awal Oktober, ya, itu gimana tuh kok bisa sampai untuk mendaftarkan sangat mepet ya waktunya ya? Betul. Ya, karena melalui tujuan kita maju ini kan adalah untuk bisa menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dan kebetulan daerah pemilihan yang saya pilih ini kan di Jakarta Barat, yang banyak aspirasi yang kita terima adalah suara mereka ini lebih cocok ke capres yang lain gitu lah. Oleh karena itu ketika kebijakan partai memilih ke salah satu capres sebelumnya, ini yang dari sisi konstituen ini kayaknya kurang pas gitu ya. Nah, karena tadi saya dari awal berkomitmen untuk maju menyuarakan aspirasi, saya tidak bisa menggunakan ego saya untuk kepentingan pribadi semata. Tetapi saya harus menyerap aspirasi, mendengar apa masukan mereka, dan itulah yang saya utarakan. Dan ketika saya berdiskusi dengan teman-teman di partai, ya mereka bisa memahami, ya akhirnya kita bisa keluar permisi, tetapi tetap kita memperjuangkan tentang ya keindonesiaan, kebinekaan, tentang masyarakat yang lain sebagainya. Ya intinya lebih ke nasionalismenya, dan ini bisa dipahami oleh teman-teman itu. Kemudian ya saya berkesempatan bisa juga mendaftar lagi di Partai PSI ya. Oke, baik. Berarti sekarang Koko sudah mendaftar di Partai Solidaritas Indonesia. Iya, betul. Ya, dapil mana kok coba bisa di Ya, saya di dapil 10 untuk
calon legislatif DPRD ya, Jakarta pemilihan DKI 10 yang meliputi Kecamatan Kebonjeruk, Taman Sari, Grogol Petamburan, Kembangan, dan Palmerah. Ya, semoga saya bisa menyerap aspirasi teman-teman di daerah tersebut dan bisa kita perjuangkan nanti. Baik. Sedikit saya mau mengutip tentang keluarga Koko nih. Kenapa? Iya. Coba saya sangat tertarik, ya kan, waktu masa kecil kok. Ya. Coba dijelaskan untuk para penonton kita nanti, ya mungkin menjadi semangat, memotivasi untuk anak-anak muda. Silakan. Ya, saya lahir dari keluarga perantau ya, orang tua dari Kalimantan Barat, datang ke Jakarta di tahun 70-an. Kemudian sebagai seorang perantau tentu semua bermulai dari nol, dari awal gitu ya. Akhirnya ayah saya kerja juga serabutan, pernah kerja di pabrik besi yang sangat beresiko ya, teman-temannya sering tuh pulang kecelakaan. Kemudian akhirnya mesti keluar dari pekerjaannya. Terakhir yang saya ingat itu beliau itu menjadi supir truk. Nah, supir truk itu juga antar kota pulang ke rumah itu bisa berapa bulan sekali. Dan itu saya sedikit mengenal figur ayah, jadi yang dekat itu mama. Nah, mama dari kecil itu selalu mengajarkan saya di sela-sela kita berinteraksi itu tentang mentalitas pejuang, mentalitas yang tidak menyerah, mentalitas yang optimis. Ya, sebagai seorang yang memang secara ekonomi itu sangat minim kita, tetapi mama itu nggak pernah menyerah. Saya ingat ya, suatu hari tuh mama tuh malam-malam tuh sambil jahit baju nangis-nangis gitu ya. Saya samperin mama bilang, saya bilang, "Ma, kenapa nangis?" gitu ya. Mama nggak mau ngomong gitu ya, nangis gitu ya. Akhirnya saya paksa mama ngomong, mama cuma menatap saya, mama bilang, "Nanti kalau kamu udah besar, jangan miskin." Itu perintah mama. Jadi momen itu tuh nancep di benak saya, nggak boleh miskin kita. Selama kita punya dua tangan, ya dua kaki, kita punya pikiran, kita punya hati, kita punya semangat, ya do something. Kita bisa mengerjakan apapun, kita bisa memecahkan apapun, kita bisa berkarya sebesar apapun selama kita hidup gitu. Jadi jangan mengeluh, ya harus terus belajar dan bekerja. Ini pesan-pesan mama yang sering saya dengar gitu. Jadi walaupun kita minim secara ekonomi, tetapi mama menjadi figur yang begitu luar biasa bagi saya. Dan oleh karena itu di umur 6 tahun, di kelas pertama 1 SD, mama sudah ngajarin tentang entrepreneurship. Sebagai seorang yang tadi tidak punya apa-apa, hari pertama saya sekolah, mama ajak saya ke pasar ya. Mama tanya satu pertanyaan yang nggak pernah saya lupa sampai sekarang. Mama nanya, "Hari ini kamu mau makan apa?" Itu bagi orang yang nggak ada itu pertanyaan sangat mewah sekali tuh, ya. Lalu saya diajak sama mama bener nih nanya pertanyaan ini, ayo ikut ke pasar. Sampai di pasar saya bingung ya, mama suruh pilih, lu mau makan apa hari ini, lu pilih katanya. Di situ ada, zaman kita masih kecil itu ada wafer Superman, ada coklat ayam jago gitu ya, dan lain-lain. Saya bingung, akhirnya mama bilang, "Yuk pilih, cepat pilih." Ya udah, saya pilih wafer Superman tuh. Ya, wafer coklat Superman. Yakin mau ini? Mau. Ya, yakin. Mama akhirnya ajak saya ke warung itu dan belinya bukan satu aja udah happy, belinya sekarton. Ya, sedus. Satu pak gitu ya. Kira-kira saya lupa 24 atau 48 itu ya, Sa. Jadi mama bilang, "Lu yakin mau ini?" Mama kasih saya pegang satu. "Lu boleh makan satu kalau kamu udah jual semua ini." Oke. Bayangin, hari pertama sekolah Mbak Carla, nggak punya teman, belum berani ngomong, datang ke sekolah bawa 2 kresek, 1 kresek bawa alat tulis, buku, 1 kresek bawa coklat Superman, ya. Untuk dijual itu ya, Pak? Iya. Sampai di sekolah kan nggak punya teman, baru hari pertama sekolah, ya malu, takut, kan belum bisa ngomong anak 6 tahun. Nah akhirnya pulang ke rumah tangan kosong, mama nanya, motivasi lagi, "Lu masih mau makan nggak?" "Mau, Ma." "Bungkus lagi, besok pergi jualan lagi." Hari kedua juga pulang tangan kosong. Akhirnya hari ketiga teman saya kasihan kali, ini bawa plastik kucel-kucel, apa ini? Teman saya nanya, "Itu apaan tuh, Pin?" Nah dia lah customer pertama saya. Jadi sejak itu saya terbiasa berjualan di sekolah, mencari solusi. Saya ingat kelas 3 SD, berarti sekitar 8-9 tahun, saya bisa
merubah sampah jadi uang, ya. Lalu di tempatnya Mbak Carla di Tanjung Priuk, ya, saya SMP udah main Tanjung Priuk, kelas 6 saya udah jualan jam, ya, bongkar dari pelabuhan, saya jadi penadah. Saya beli barang-barang import itu dengan harga sangat murah. Dulu saya beli jam itu seingat saya 10.000, saya bawa ke sekolah jual 25.000. Dan itu laku gitu ya. Lalu SMP, SMA saya mainnya geser ke Pelumpang, main di Pasar Uler. Nah di situ saya udah main jaket kulit, ya, ikat pinggang, ya, dompet, sepatu, ya itu barang-barangnya Paul dong. Nah di situ saya udah belajar barang-barang asli gimana, bagaimana palsu gimana. Nah akhirnya semangat seperti itu yang saya dapatkan sejak kecil sih dari orang tua. Dan hidup biasa struggle, mau berjuang untuk mendapat sesuatu. Dan inilah pesan-pesan orang tua saya. Ya, luar biasa seorang ibu ya, sangat memotivasi Ko Kelvin sampai saat sekarang ini. Baik Ko, harapan atau visi misi boleh ke depannya. Bila nanti Ko Kelvin duduk di DPRD. Baik. Saya memajukan diri menjadi calon legislatif bukan semata ujuk-ujuk, ya. Sejak mahasiswa saya juga aktif di kampus sebagai presiden mahasiswa atau senat mahasiswa. Di situ saya sudah biasa mengadvokasi beberapa isu yang ada di kampus, ya, kebutuhan masyarakat, kebutuhan mahasiswa tepatnya. Saya melihat sesuatu yang baik itu harus diperjuangkan. Jadi tidak bisa kita hanya berpangku tangan, duduk pasif, meminta, berharap kebaikan orang lain untuk kita dapatkan. Nggak bisa. Kita harus do something. Oleh karena itu, melihat masih banyak hal yang bisa kita perbaiki, masih banyak hal yang bisa kita membuat lebih baik dan lebih layak lagi, khususnya bagi masyarakat Jakarta. Oleh karena itu yang menggerakkan hati saya untuk mau berjuang. Saya sebagai seorang entrepreneur, saya pengurus Kadin Indonesia, juga pernah menjabat beberapa jabatan di HIPMI, ya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saya melihat masih banyak potensi-potensi di masyarakat, khususnya di Kota Jakarta, untuk bisa kita kembangkan. Dan ini jika mendapat mandat dari masyarakat, tentu saya mau utamakan adalah upaya-upaya menghidupkan ekonomi di masyarakat, khususnya UKM, tempat-tempat teman supaya bisa menghasilkan pekerjaan, menghasilkan lapangan usaha. Dan ini yang kita butuhkan hari ini. Nggak usah kita ngomongin yang lain-lain dulu. Ciptakan lapangan pekerjaan supaya masyarakat kita bisa dapat hidup yang layak. Karena kalau hidup yang layak, ekonominya layak, kesehatan pasti enak. Lalu pendidikan pasti lebih baik, ya. Dan akhirnya kesejahteraan akan meningkat. Dasarnya dari ekonomi. Semoga bisa memberi dampak positif seperti itu, ya. Oke, baik. Terima kasih Ko atas waktunya. Sama-sama. Semoga sukses di karir politik Ko Kelvin di PSI dan juga harapan untuk menjadi wakil rakyat tercapai. Ya, terima kasih. Baik, saat ini kita akan mendengarkan tanggapan dari Bapak Sumarjono sebagai Presiden Aliansi Gedung Juang Semar Surya Kencana Juanda Jakarta. Selamat sore. Selamat sore. Yang sering disapa dengan Rahayu. Romo, Romo, bagaimana tanggapan Romo dengan seorang sosok milenial muda Kelvin Wu? Silakan Romo. Tanggapannya. Saya sangat senang. Kita ini yang udah tua-tua, yang udah sepuh, ada tongkat estafet ini sudah saatnya diserahkan kepada yang muda untuk mengurus negara tercinta ini. Sedangkan tanggapan saya terhadap sosok Kelvin Wu ini, saya mengenal beliau dulu juga seorang aktivis di FAPB. Kebetulan saya di FAPA. Pada waktu itu kami bersama-sama berjuang anti penistaan agama. Saya melihat sosok Kelvin Wu ini anak muda yang penuh antusias, nggak pernah mengenal lelah, berjuang dengan semangat, tanpa menyerah. Pagi, siang, tengah malam, kita panggil jam 2 pagi pun hadir rapat, nggak pernah absen. Tapi semangat gigi berjuangnya ini yang kita butuhkan untuk membangun negara tercinta ini. Saya sangat yakin dengan sosok Kelvin ini telah menjadi caleg anggota DPRD, insya Allah terpilih
dan bisa menjadi seorang senator, sehingga mudah-mudahan dia bisa berjuang untuk kepentingan masyarakat di dapilnya. Ya, tugas seorang senator yang benar adalah melihat hal-hal yang merugikan masyarakat. Dia perlu mengadakan semacam namanya sponsor bill. Karena kita bukan negara federal, ya, masih negara kesatuan Republik Indonesia. Sponsor bill itu nanti berupa perda yang dapat mengayomi seluruh masyarakat di dapilnya. Itu harapan saya. Semoga ini, insya Allah NKRI ini makin maju. Makin maju dengan anak-anak muda, kaum milenial yang mencintai Republik ini. Indonesia. Jadi hasil perjuangan kita yang sepuh-sepuh ini tidak tersia-siakan, dan termasuk para pahlawan yang udah meninggalkan kita gak perlu bangkit lagi dari kubur. Baik Romo, ada itu saja Romo yang mau diberikan atau Romo sangat mendukung ya? Saya sangat mendukung dan mendoakan semoga sukses. Sukses. Terpilih. Terpilih ya? Ya. Sukses dan terpilih. Jadi Romo bisa sampaikan bahwa Kevin Wu di Dapil 10 ya. DPRD Jakarta, ya. Dapil 10 Jakarta Barat. Jakarta Barat. Oke, baik, terima kasih Romo atas waktunya. Tetap semangat, sehat selalu Romo. Kita sama-sama mendoakan untuk anak muda Kevin Wu untuk maju di dunia politik Indonesia sekarang ini, khususnya Jakarta Barat. Iya. Baik Romo, terima kasih. Mudah-mudahan insya Allah kedepannya dia bisa jadi anggota DPR. Iya benar, kita sama-sama dukung. Ya. Iya benar, kita sama-sama dukung. Kevin Wu, anggota caleg Dapil 10 Jakarta Barat. Nomor punggungnya 7. Baik, silakan. Terima kasih. Sampai jumpa kembali dengan saya Carla Runtuh. Sehat selalu, semangat.